Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahrul Ramadan allazi unsila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu unsila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tiada kata yang paling indah, tiada ucapan yang paling mulia yang patut kita ucapkan selain kata syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada subuh hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk hadir di tempat ini guna untuk mengikuti kajian subuh yang dilaksanakan setiap subuhnya selama bulan Ramadan. Lanjut daripada itu, tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ialah Nabi Muhammad, sang proklamator ulung yang telah rela berjuang mati-matian untuk supaya bagaimana agama Islam itu bisa bertebaran di muka bumi ini. Dan apa yang kita rasakan pada subuh hari ini adalah berkat perjuangan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anandaku sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita sudah berada di bulan Ramadan yang ke-8. Dan alhamdulillahnya di hari yang ke-8 ini kita tetap dalam keadaan sehat wal afiat. Yang patut kita syukuri bersama, selain kita diberikan nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan, nikmat iman dan nikmat Islam masih diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Yang mana kita kata bersama anandaku sekalian bahwa bulan ini adalah bulan Ramadan, yang mana di bulan Ramadan itu dari 12 bulan ada satu bulan yang sangat istimewa, yaitu yang namanya bulan Ramadan. Dari 1 tahun 365 hari, ternyata ada 30 hari yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sebuah kebaikan-kebaikan, yang mana di 30 hari itu setiap amalan-amalan kebaikan yang dilakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah pada subuh hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk membawakan sebuah kajian subuh yang berjudul menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah. Yang mana saya sebutkan tadi bahwa setiap kebaikan-kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan. Dan begitu pun sebaliknya, ketika ada kejahatan-kejahatan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, maka kejahatan itu pula akan dilipat gandakan. Merujuk pada tema yang kita bahas pada malam hari ini, bahwa banyak riwayat hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan, termasuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
Man kana ramadana imanan wahtisaban ufir lahu ma taqaddama min sahbi. Barang siapa yang melakukan ibadah di bulan Ramadan dalam keadaan beriman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya akan diampuni yang telah. Maka yang mana lagi yang akan kita dustakan? Ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan, ketika kita melakukan dosa-dosa yang telah lalu, di bulan Ramadan itu dibukakan pintu rahmat, dibukakan pintu ampunan dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa-masa lampau. Nah, selain itu banyak hal-hal ibadah yang patut kita lakukan untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Salah satunya adalah salat Isya, yang mana salat Isya ini akan dirangkaikan dengan salat tarawih dan witir. Selain salat Isya, tarawih dan witir, kita juga sering melakukan yang namanya salat ba'diyah. Salat ba'diyah dan salat qabliyah. Semua itu adalah amalan-amalan di bulan Ramadan untuk menghidupkan malam bulan Ramadan itu dengan ibadah. Terus apa lagi yang kedua? Selain melaksanakan salat Isya, di sepertiga malam kita melakukan salat tahajud. Kemudian yang ketiga adalah banyak-banyak bertadarus membaca Al-Quran. Di mana bulan Ramadan ini membaca Al-Quran itu akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Sangat luar biasa bukan? Sangat istimewa bukan? Lalu masihkah kita berleha-leha di bulan Ramadan ini dengan tidak melakukan kebaikan-kebaikan? Masihkah kita mau mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati temannya? Sementara amal yang dilakukan di bulan Ramadan, sementara kejahatan yang dilakukan di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memanfaatkan momen bulan Ramadan ini menjadi sebuah perubahan. Mari kita sama-sama untuk berbenah, memperbaiki diri, muhasabah diri masing-masing. Jangan menganggap bahwa diri saya ini sudah menjadi baik, sudah menjadi lebih baik dari si A. Sementara kita harus introspeksi diri bahwa setiap kekurangan seseorang itu ada kelebihan yang patut untuk diacungi jempol. Karena terkadang ada manusia ketika sudah mengetahui satu hal, sombongnya luar biasa, merasa congkak sekali, berjalan membusungkan dada. Mereka tidak tahu bahwa di balik dari kesombongannya ada keistimewaan dari orang lain yang tidak diketahui. Apalagi yang pertama tadi untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, yang pertama adalah salat Isya berjamaah dirangkaikan dengan salat tarawih dan witir. Tak lupa pula melaksanakan salat ba'diyah dan kemudian yang kedua adalah salat tahajud. Kemudian yang ketiga adalah banyak-banyak membaca Al-Quran, tadarus, apalagi kalau bisa mengkhatamkan 1 sampai 2 kali sebelum Ramadan meninggalkan kita. Karena kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena tentu kita tahu di luaran sana ada yang ingin sekali menikmati bulan Ramadan, tapi apa daya, keinginan cuma hanya keinginan, tapi kemauan Allah yang punya kuasa. Banyak juga anak-anak di luar sana ingin melakukan kajian-kajian seperti ini, tapi tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
banyak yang berleha-leha, banyak yang bermain HP. Setelah makan sahur, baring-baring ambil HP, geser-geser. Ternyata geser-geser itu diganggu oleh setan, ditutup matanya sedikit demi sedikit sehingga tertidur. Dan kenapa kalian di sini? Kenapa mesti mengantuk? Padahal ini adalah sebuah ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Untuk itu anandaku sekalian, jangan lewatkan momentum-momentum bulan Ramadan. Lakukan sebisa mungkin kebaikan-kebaikan. Kalau bisa, mari kita sama-sama bermanfaat untuk sesama. Jangan saling mengejek sesama teman. Ya. Mari kita bersungguh-sungguh untuk melakukan amalan-amalan bulan Ramadan ini. Kenapa? Untuk siapa? Bukan untuk siapa-siapa, akan tetapi adalah untuk kita pribadi. Karena siapa yang melakukan kebaikan, maka orang itu yang akan mendapatkannya. Begitu pula dengan sebaliknya, siapa yang melakukan kejahatan, maka kejahatan itu akan berbalik kepada dirinya. Kalau kalian melakukan kejahatan kepada teman kalian, membuli dan lain sebagainya, tidak menutup kemungkinan kalian akan mendapatkan perlakuan yang demikian, bukan dari teman yang kalian bully, tapi dari orang lain kepada kalian. Karena apa yang kalian tabur, maka itulah yang akan kalian tuai. Ketika kita sudah siap untuk menyakiti seseorang, maka kita harus siap untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi anak-anakku sekalian, jangan merasa bangga, jangan merasa congkak. Mari kita sama-sama untuk memperbaiki diri. Kemudian salah satu amalan ibadah untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan itu yang keempat adalah iktikaf. Iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid. Bukan berdiam dalam artian diam betul ya, tapi berdiam diri, memperbaiki diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berzikir, dan banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak yang kita lakukan ibadah-ibadah ini, kita tidak tahu bahwa ibadah yang mana yang kita lakukan yang akan menyeret kita masuk ke surganya Allah. Dan begitupun sebaliknya, setiap kejahatan yang kita lakukan, kita tidak tahu kejahatan yang mana yang akan menyeret kita kepada neraka. Jadi intinya anandaku sekalian, dari 4 amalan ibadah untuk menghidupkan di malam-malam Ramadan ini, mari kita meningkatkan seluruh kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Karena kenapa? Kualitas ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, insya Allah juga akan mengangkat kuantitas ibadah kita. Jadi kalau kita bisa menjaga kualitas ibadah kita, insya Allah kita lepas dari bulan Ramadan ini akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Menjadi bayi yang baru dilahirkan oleh ibu kita masing-masing. Karena ketapa? Karena di bulan Ramadan ini, seperti yang saya katakan tadi, bahwa adalah bulan untuk membersihkan dosa-dosa yang telah kita lakukan, dosa-dosa yang kita perbuat. Anandaku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai kesimpulan dari kajian
kita pada subuh ini bahwa mari kita introspeksi diri, mari kita muhasabah, mari kita merenung kembali bahwa apakah yang kita lakukan selama ini adalah sebuah kebaikan ataukah sebuah kejahatan. Mari kita di bulan Ramadan ini, hari-hari bulan Ramadan, mari kita memanfaatkan untuk selalu menebar kebaikan, untuk selalu bermanfaat kepada orang lain, untuk selalu bermanfaat kepada teman-temannya, saling membantu dan saling mengingatkan. Saling mengingatkan ketika ada temannya yang hampir lupa bahwa bulan ini adalah bulan puasa dan akhirnya fungsi kita sebagai makhluk sosial adalah saling mengingatkan kepada sesama, kepada teman-temannya. Jadi anak-anakku sekalian, saya mengajak kepada seluruh anak-anakku sekalian dan kepada saya pribadi untuk selalu memperbaiki kualitas ibadah kita selama bulan Ramadan. Semoga apa yang kita harapkan di bulan Ramadan ini bisa kita capai dan diberikan kesehatan dan kesempatan sampai berakhirnya bulan Ramadan. Mungkin cukup sekian yang ingin saya sampaikan pada subuh hari ini. Ketika terdapat sebuah ucapan yang dapat menyakiti hati kalian, saya dari diri pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri dengan ucapan nun wal kalami wa ma yasdurun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.